Halo, kembali lagi saya akan share tutorial. Sini saya akan share tutorial cara membuat virtual mikrotik menggunakan firmware. Jadi salah satu manfaat membuat konfigurasi ini yaitu kalian tidak perlu membeli router. Kalian juga bisa latihan ini di rumah. Jadi nanti sumber internetnya dari WiFi, jadi bisa dari HP, nyalakan hotspot, diubah hingga boxnya mikrotiknya bisa dapat internet. Nah, nanti saya kasih tahu caranya. Oke, sebelum kita mulai diharapkan untuk siapkan bahan ini ya. Dia siapkan. Pertama itu ISO-nya mikrotik. Ya, ISO-nya mikrotik. Kedua itu Winbox. Ketiga itu pastilah aplikasi virtual VMware. Dan yang terakhir hotspot. hotspot hotspot atau juga bisa dari tethering. Sudah, ini juga gunakan hotspot. Oke, 4 ini aja disiapkan. Setelah itu kita mulai. Nah, pertama sekali di sini kita harus ingat baik-baik ya. Kita lihat sini. Kita melihat di sini IP-nya yang didapatkan WiFi saya itu 192.81.21. Jadi ini diingat, jangan sampai lupa. 1.21. Oke, biar nanti yang saat kita ubah di sini tidak saling bertabrakan. Ingat ya. Lalu kita masuk ke tahap pembuatan mesinnya. Buka aplikasi firmware. Oke, sudah masuk ke dalam, kita membuat sebuah mesin baru, create a new virtual machine. Nanti untuk file mikrotik dan Winbox nya nanti saya share dia punya link. Pilih yang tipikal, next. Installer this image, pilih yang ini, browse, cari tempat file tadi, diunduh filenya, ISO nya mikrotik diunduh, taruhnya di mana. Oke, open. Kita next, pilih order, versionnya order, next. Namakan virtual machine, terserah mau namakan apa, nama kucingnya apakah bisa. Ketik, sisa namakan mikrotik router. Nah, sini pakai yang default aja 8 GB, next. Nah, di sini tahap pembuatan network adapternya, pilih yang custom hardware. Di sini kalau kita lihat network adapternya cuma satu ya, jadi harus tambahkan satu lagi biar 2, 3, 4, 5 semua bisa dari saya. Kita di sini akan membuat 2 network adapter, jadi kita tambahkan satu lagi network adapter ini, baru finish. Seperti dilihat yang di atas nih, network adapter ini LAN 1, network adapter 2, LAN 2. Oke, sini kita akan membuat jaringan WiFi ini dia masuk langsung ke dalam virtual. Jadi kita pilih metode bridge, ini dicentang. Ingat, di LAN 1 ini dicentang. Oke. Setelah itu LAN 2 dia akan ke client, pilih yang custom only. Sudah seperti ini. Seharusnya selanjutnya kita masuk ke tahapan sini, kita buat agar si internet yang di WiFi ini dia langsung menuju ke dalam virtual. Oh ya, perlu diingatkan juga yang ini ya, yang driver LAN ini di disable aja biar tidak mengganggu. Oke, di sini kita akan masukkan sebuah IP sembarangan aja terserah, biar dia nggak kebaca di sini, dia langsungnya membaca di dalam mikrotik. Oke, sudah selesai tahapan ini, kita close aja, langsung otomatis tersimpan. Lihat ini seperti ini dia punya konfigurasinya, langsung kita close, kita finish dan kita start. Oke, untuk pertama kali di sini akan masuk ke mode CLI ya, jadi
router, konfigurasi, masukkan IP-nya. Untuk ke LAN itu secara CLI, tidak susah. Di sini kita tekan masuk ke dalam, baru tekan A, baru pilih. Kita tidak akan menggunakan yang 2D dengan UPS. Cara menghilangkan centangnya, arahkan ke sini, tekan spasi, arahkan lagi ke sini, tekan spasi. Setelah itu tekan I untuk dia menginstal. Do you want to keep all configuration? No, tekan N. Continue, yeah. Oke, kita tunggu. Enter untuk dia reboot. Oke, untuk defaultnya MikroTik loginnya menggunakan admin, passwordnya kosong, jadi enter aja. Ini Lino, enter, sip, virtualnya sudah jadi. Oke, kita akan membuat sebuah IP address di LAN 2 ya, untuk ke client. Jadi perlu diingat, IP addressnya tidak boleh sama dengan IP addressnya yang tadi, wifi tadi yang pertama tadi, IP-nya 92 atau 68 1.1 itu tidak boleh sama. Dari sini kita akan menggunakan IP 2.1. Jadi cara menambahkan IP-nya gimana? Ketik IP address, add address, masukkan 192.168.2.1. jadi jangan samakan dengan dari hotspot wifi, /24, baru netmaxnya netmax 255.255.255.0. interface-nya menggunakan Ethernet LAN 2, jadi sini Ether 2. Oke, sudah jadi. Kita masukkan lagi yang di sini. Nah, kita masukkan 192.168.2.2. Di sini kita tekan gini aja, sudah langsung ke otomatis dari sini. 192 ke gateway 168.2.1. Oke. Di virtual boxnya ya, ada nggak apa-apa, langsung aja yes. Oke. Kenapa kayak gitu? Di sini dia ada tersimpan di virtual box ini, jadi kita harus hapus dulu. Biasanya kayak gitu kasusnya ada, kita hapus dulu. Kalau dia kayak tadi biasanya langsung, tapi kalau di driver lain ada IP yang terisi sama, nanti dia kayak gitu. Nah, buka dulu driver yang itu, baru hapus, baru kita ketikkan ulang lagi 62.168.2.2 tab 192.168.2.1. ini gateway-nya kita oke. Nah toh sudah bisa toh. Oke, sekarang kita tes ping ke dalam virtualnya, gunakan CMD ping huruf kecil semua, ping 92.168.2.1. Oke, berhasil. Kita ping dari virtualnya ke router, ke client, ping 192.168.2.2. jadi selamat. Kalau sudah begini, kita sudah bisa menggunakan Winbox untuk masuk. Jadi sudah bisa menggunakan Winbox. Ini kita close saja. Oh, bagian ininya sudah. Nah, seperti yang dilihat tadi, kita nge-bridge dia wifi-nya toh. Nanti kalau sudah ke bridge, nanti begini dia punya wifi-nya, tulisannya no internet access. Jadi dia punya internetnya langsung masuk ke dalam virtual. Jadi sudah enggak ke client sini lagi, sudah enggak ke sini. Nanti yang keluar ke sini yang gunakan tadi virtual. Kita masuk ke dalam router menggunakan Winbox. Nah, langsung terdeteksi kan. Jadi password tadi defaultnya kan admin, passwordnya kosong.
admin passwordnya kosong, jadi kita connect. Nah, berhasil masuk ke dalam router. Jadi di sini kita akan sedikit konfigurasi aja ya. Ini konfigurasi barang ini biar bisa internet, kliennya bisa internet. Jadi pertama itu kita ubah nama yang mikrotik ini, ubah jadi nama kita ya, biar dikenal di sistem ini titik. Misalnya sini saya menggunakan nama router, kita apply, nanti lihat bagian sini akan terubah. Apply kan, oke. Kita akan ganti passwordnya, yang tadi masukkan masih passwordnya kosong, kita ganti sistem password. Kalau passwordnya kasih kosong, nih passwordnya misalnya 123, yang ini 123, oke, change. Nah, kita akan mencoba masuk menggunakan password dan tidak menggunakan password. Bagian session, disconnect, pilih lagi ini, sampai gini, lihat admin, passwordnya kosong, kita disconnect. Tidak bisa kan, kita masukkan password tadi yang diubah, connect. Nah, bisa, sip, berhasil. Untuk yang pengamanan sekecil itu pun berarti. Oke, bagian interface kita kasih nama biar tidak bingung. Jadi Ether 1 ini dia akan sebagai internet, apply, oke. Jadi Ether 2 ini sebagai client, dikasih client, apply, oke. Nah, sekarang kita akan membuat si interface ini, Ether 1 nih, mendapatkan IP dari tadi, dari hotspot ini. Caranya IP, bagian IP, klik DHCP client, pilih tambah. Nah, ini interface yang ini, pilih yang internet 1, di apply dan oke. Nah, dia akan mencari. Nah, dia sudah dapat IP. Nah, lihat kan, dapat. Setelah itu kita tes apakah dia sudah bisa internet belum. Cara buka di new terminal, baru ketikkan ping google.com. Nah, sudah bisa internet. Di dalam router kita lihat di client sudah bisa internet ke belum. Kita tes ping google.com. Nah, belum bisa. Nah, di sini nih, kita buka browser untuk coba lagi. Si client bisa internet ke belum. Lama sekali coy, anjir, selamanya berat lagi. Oke, kita buka YouTube. Nah, YouTube-nya belum bisa ya. Jadi kita akan konfigurasi biar si client bisa internet. Caranya kita keluarkan dulu itu, kita keluarkan ini, masuk ke Winbox. Nah, ini kalau mau akhir ini Ctrl C biar dia berhenti. Oke, kita masuk ke bagian IP di DNS dulu ya, IP DNS. Kita tambahkan sini DNS nya Google 8.8.8. DNS nya router, DNS nya Google, apply, oke. Kita masukkan, kita buka di bagian IP lagi, di bagian firewallnya, IP firewall, di bagian NAT, tekan tambah ini, yang general chainnya source NAT, buka bagian action, klik ininya diganti masquerade, oke, apply, oke. Sekarang kita buka yang ini lagi, kanan, drivernya silan client ini, firmware ini, kita tambahkan DNS tadi yang barusan ditambahkan tadi tuh. Nah, di sini tambahkan preferensi DNS-nya, IP-nya sini, IP-nya si router. Jadi IP-nya router tadi berapa? Dilihat. Address IP-nya router 20, ya kita taruh 92.168.1.20. Sini alternate DNS-nya, DNS-nya Google 8888. Oke. Sekarang kita tes apakah si klien sudah bisa internet atau belum. CMD ping
google.com. Kita lihat, nah si klien bisa internet. Kita buka Firefox, kita ketik youtube.com, sudah bisa internet kan ya. Oke, untuk kali ini sampai di sini dulu ya. Nanti selanjutnya saya akan membuat tutorial sampai ke bagian proxy, blokir MP3, pokoknya banyak lah, hotspot semua nanti saya buat menggunakan ini, jadi gak perlu beli itu apa ini, router. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye.